Ya teman-teman, ketemu lagi ya di segmen berita kita di mana saya akan membawakan 3 berita pilihan tentang Arsenal kepada teman-teman sekalian. Ya teman-teman, untuk yang belum tahu ya, channel saya ini adalah fans channel untuk Arsenal. Jadi untuk teman-teman yang ngefans atau suka dengan Arsenal, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Ya, untuk berita yang pertama ini berita tentang William Saliba yang dipanggil sebagai skuad dari timnas Prancis ya untuk pertandingan Piala Dunia ini. Dan Piala Dunia kali ini pada saat saya merekam video ini baru saja selesai pertandingan perdananya nih, Qatar melawan Ekuador di mana Ekuador menang 2-0. Ya, balik lagi ke William Saliba. William Saliba kemungkinan besar akan bisa menjadi pilihan utama sebagai starter back untuk timnas Prancis. Kenapa? Karena dua back senior di Prancis ya, Raphael Varane dan Jules Koundé ini tidak dalam keadaan fit yang penuh. Jadi dua pemain senior Prancis ini datang ke Piala Dunia dalam kondisi sebulan terakhir mereka tidak pernah menjalani pertandingan yang kompetitif. Jadi tidak pernah bermain sepak bola secara kompetitif dalam 1 bulan terakhir gitu. Jadi banyak cederanya gitu ya untuk kedua pemain ini. Untuk Prancis sendiri sebenarnya selain Saliba ini ada beberapa opsi lain ya, seperti Axel Disasi, Ibrahima Konate, atau Dayot Upamecano gitu. Cuman sama juga dengan Saliba, ini mereka ini secara pengalaman di timnas untuk untuk format kompetisi seperti Piala Dunia ini, mereka semua ini masih sangat kurang pengalamannya dengan format Piala Dunia ini. Jadi sayangnya untuk Prancis tidak ada pemain yang punya pengalaman dan fit penuh. Jadi Prancis saat ini kemungkinan besar harus berjudi ya dengan mau memakai pemain yang tidak fit secara penuh atau mau pakai pemain yang tidak berpengalaman gitu. Jadi sayangnya harus pilih antara pengalaman atau kebugaran gitu. Jadi ya kita lihat, semoga sih kalau dari saya Saliba ya yang bisa menjadi starter di pertandingan Prancis. Apalagi Prancis ini saat ini ya memang lagi badai cedera nih, kutukan juara Piala Dunia katanya itu kan, tidak bisa memenangi Piala Dunia secara 2 kali berturut-turut lah gitu, itu kutukannya. Dan sudah kelihatan di Prancis ini mereka kali ini nih banyak cederanya, badai cedera gitu kan. Tapi dari sini saya sih berharap, kita sebagai Arsenal berharap ini William Saliba bisa menjadi starter untuk timnas Prancis dan menunjukkan kehebatannya ya gitu. Nah, berikutnya kita berita dari Manchester City. Loh, kok berita Manchester City? Kan kita katanya tadi berita untuk Arsenal ya. Manchester City baru saja ini mengumumkan gitu ya bahwa tidak akan menjual pemain utama lagi kepada Arsenal gitu. Jadi saat ini apabila Arsenal ada melakukan penawaran untuk pembelian pemain yang mereka anggap sebagai pemain tim utama, itu akan langsung ditolak gitu ya. Jadi Arsenal ini kan pada saat saya merekam video ini, saat ini kita ada di puncak klasemen sebagai pesaing utama dari Manchester City dalam perebutan juara Liga Inggris gitu. Jadi mereka merasa kaget ketika Arsenal ini menjadi pesaing mereka, dan 2 pemain yang mereka jual ini ya, Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko, itu menjadi pemain yang sangat krusial, menjadi pemain yang sangat penting dalam bagaimana Arsenal bisa mencapai pemuncak Liga Inggris saat ini gitu. Jadi dengan itu mereka lalu mengumumkan bahwa
kita nggak akan jual pemain lagi ke Arsenal ya, karena bahaya nih, pemain yang kita jual justru jadi pemain inti mereka yang sangat penting gitu untuk Arsenal gitu. Jadi ya memang ya begitulah. Saya sendiri memang jujur agak kaget ya ketika mereka mau jual Alexander Zinchenko dan Gabriel Jesus. Jual satu pemain aja menurut saya sudah luar biasa gitu kan. Mereka sudah melepaskan Gabriel Jesus ke Arsenal. Kok juga berikutnya mereka melepas lagi Alexander Zinchenko gitu. Kaget sekali ketika saya dengar itu Manchester City melepas 2 pemain untuk Arsenal, maksudnya melepas 2 pemain untuk dibeli Arsenal, karena udah dijual satu aja sangat mengagetkan. Ini dijualin 2 gitu. Jadi mungkin juga itu kesalahan pengambilan keputusan ya dari Manchester City ketika mereka mau melepas 2 pemain inti mereka ke Arsenal gitu. Dan memang itu berakibat Arsenal saat ini bisa menjadi pemuncak klasemen, unggul 5 poin dari Manchester City gitu ya. Itulah jadi beritanya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dengar ada rumor-rumor atau dengar ada berita bahwa ada pemain Manchester City yang akan datang ke Arsenal, ya sudah tahu nih, mulai saat ini Manchester City tidak mau lagi menjual pemain dari tim inti mereka, tim senior mereka itu untuk dijual ke Arsenal, sudah ditolak langsung sekarang ya, mulai dari saat ini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke salah satu pemain kita yang sudah lama, mungkin teman-teman sudah lama tidak dengar ya. Itu Emil Smith Rowe. Emil Smith Rowe ini kemarin di media ya, baru saja mengumumkan bahwa dia berharap untuk bisa hadir di pertandingan Arsenal sebagai bagian dari tim ya. Tentu mungkin tidak langsung sebagai tim starter, tapi mungkin akan dibawa sebagai pengisi bangku cadangan. Ini Emil Smith Rowe, dia berharap untuk sudah bisa hadir di pertandingan Arsenal sebagai anggota tim sebelum tahun ini selesai. Jadi setelah Piala Dunia ya, sebelum tahun 2002 ini ditutup, Emil Smith Rowe berharap sudah bisa hadir di pertandingan sebagai tim dari Arsenal. Untuk teman-teman yang belum tahu, Emil Smith Rowe ini cedera otot selangkangan gitu ya, dan dia harus melakukan operasi dan saat ini sedang melakukan pemulihan. Ini ya, cedera ini sebenarnya bukan dari cedera berlatih atau cedera dari pertandingan. Dari yang saya dengar ini adalah cedera karena pertumbuhan otot gitu ya. Jadi ya namanya Emil Smith Rowe ini kan hadir ke Arsenal ini dia dari pemain muda ya, dari pemain U21 Akademi. Nah, dia ini kan sebenarnya masih masa pertumbuhan gitu. Jadi pertumbuhan ototnya ini ada yang ya kalau mau dibilang ada yang kurang bagus lah gitu. Sehingga ketika awal musim ini ya, sebenarnya juga mulai dari pertengahan musim kemarin ya, kalau dia melakukan berlari, dia melakukan gerakan-gerakan yang sangat ekstrim ya, karena kalau pertandingan sepak bola profesional ini kan sebenarnya ototnya bergerak ekstrim, jadi bukan hanya bergerak normal gitu ya. Itu dia merasakan ada sakit di area selangkangan dia gitu. Jadi itulah yang menyebabkan dia cedera otot dia dan harus dioperasi gitu. Dan ini kita juga berharap Emil Smith Rowe ini untuk segera bisa kembali ya ke tim inti Arsenal, apakah dia sebagai pemain cadangan atau memang sebagai starter, karena Emil Smith Rowe ini musim lalu itu main dengan sangat bagus ya. Dia dulu adalah pasangannya
Bukayo Saka, di mana Emil Smith Rowe ini perannya adalah di peran nomor 10-nya yang sekarang diisi oleh Martin Odegaard. Jadi ya mungkin juga akan susah sekali ya untuk Emil Smith Rowe mengganti Martin Odegaard, karena Odegaard ini kan posisinya sebagai kapten dan juga permainannya saat ini sangat bagus gitu. Jadi kita lihat nanti peran Emil Smith Rowe ketika dia balik, apakah sebagai cadangan dari Martinelli atau mungkin akan menjadi cadangan dari Granit Xhaka untuk posisi yang akan dia isi gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, itu aja sih teman-teman 3 berita pilihan saya ya untuk segmen berita kita kali ini. Semoga teman-teman juga bisa terupdate ya untuk berita Arsenal. Sekali lagi untuk teman-teman yang suka dengan Arsenal, ngefans dengan Arsenal, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di berita bola kita berikutnya.